Hai, ketemu lagi dengan saya Yesi dan kebetulan hari ini saya bersama dengan tim bidan kita, bidan-bidan cantik di bidan kita gitu. Dan kenalkan ini namanya Bidan Arum, kemudian ini namanya Bidan Eti. Dan hari ini Arum akan sharing tentang dunia perasian persusuan gitu ya. Jadi silahkan waktu dan tempat aku kasihkan ke Arum supaya Anda bisa belajar sama-sama. Stay tune ya. Silakan Arum. Oke, terima kasih. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai pijat payudara. Nah, apa sih manfaat pijat payudara? Jadi, ada beberapa manfaat. Yang pertama, pijat payudara itu bisa meningkatkan suplai atau produksi ASI. Nah, yang kedua, dia membantu si ibu menyusui untuk lebih rileks. Jadi badannya kalau habis melahirkan itu kan pegel-pegel, gak enak. Mungkin juga payudaranya mulai penuh terisi, itu bisa buat merilekskan badannya. Kemudian yang ketiga, pijat payudara juga bisa membantu mengatasi keluhan-keluhan selama menyusui. Keluhannya bisa mulai dari bengkak atau ada bendungan ASI, itu bisa ditreatment dengan pijat payudara gitu. Nah, kapan bisa kita melakukan pijat payudara? Sebenarnya waktu hamil pun sudah bisa mulai dilakukan. Hanya saja kita perlu tahu waktu yang tepat, yaitu ketika usia kehamilan ini sudah aterem atau matang, paling tidak lebih dari 37 minggu. Nah, kita sudah bisa mulai persiapan untuk pijat payudara gitu. Lalu hari pertama setelah persalinan itu sudah bisa mulai melakukan pijat payudara. Jadi ketika ibunya sudah mungkin sudah selesai bersih, mandi, atau mungkin udah mulai istirahat gitu, bisa kita lakukan pijat payudara itu gitu. Kemudian ibu menyusui atau ibu-ibu yang pernah menyusui kemudian mungkin sempat terhenti karena ada beberapa permasalahan, kemudian dia ingin pijat payudara untuk membantu produksi ASI-nya lebih banyak lagi, itu juga bisa kita lakukan gitu. Oke, nah, langsung saja kita akan melakukan praktek hari ini. Untuk hari ini Mbak Eti akan bantu saya. Saya siapkan dulu alat-alatnya. Saya kasih tahu untuk alat-alatnya ini ada beberapa. Yang pertama, kita bisa pakai minyak. Minyak yang di sini kita pakai itu basicnya harus plant based, dia dari tanaman, jadi bisa pakai VCO, bisa pakai jojoba oil, bisa pakai grapeseed atau olive oil pun juga bisa. Untuk hari ini saya akan pakai VCO. Mungkin kalau ibu-ibu mau dapat VCO bisa juga kunjungi webshop bidan kita, di sana juga ada VCO. Nah, kemudian kita bisa pakai funnel juga. Funnel di sini kita gunakan tidak langsung ke payudara, tapi kita dilute atau kita diffuse dengan diffuser untuk membantu si ibu ini lebih rileks dan meningkatkan produksi ASI-nya. Kemudian berikutnya saya pakai handuk. Nah, handuk ini fungsinya nanti untuk mengalasi si ibu menyusui. Jadi nanti handuk ditaruh di bawah. Kadang kan kalau kita massage terus untuk mencegah si ASI-nya ini mungkin netes-netes langsung ke baju, kita pakai handuk gitu. Oke, langsung saja kita mulai. Oke, jadi pertama yang kita lakukan, kita buka dulu pakaiannya. Oke, tenang saja untuk hari ini Mbak Eti akan membantu. Kita pakai alat peraga untuk praktek pijat payudara hari ini. Nah, ini siap. Oke, jadi si handuk ini bisa kita taruh di bawah payudara di sini. Nah, misalkan tidak ada baju kimono, kita juga bisa pakai kain jarik atau kain handuk juga untuk mengalasi si punggung. Misalkan kalau rasanya dingin gitu. Nah, di sini
bisa kita lihat kan di payudara itu ada beberapa ductus, ada berapa saluran, ada ini kantong ASI kalau kita bilangnya. Lalu yang ini hijau-hijau ini adalah kelenjar getah bening. Jadi di sekitar ketiak sampai ke sini itu terdapat banyak kelenjar. Nah, ini nanti kita akan memasas payudara mulai dari badan, dari dada sini sampai dengan ke bawah. Berikutnya yang kita siapkan itu adalah VCO. Jadi kita tuang beberapa sendok makan bisa atau beberapa tetes sekiranya ini nanti tangan kita cukup lembab dan bisa memudahkan kita waktu memijat. Nah, setelah kita tuangkan ke tangan, kemudian kita gosok-gosokkan dulu tangan kita agar tangannya lebih hangat gitu. Untuk step pertama, kita pijat dari belakang. Jadi nanti bisa dibantu oleh suami atau keluarga juga untuk melakukan pijatan payudara ini di rumah. Kalaupun kita sendiri tanpa ada keluarga pun juga bisa. Jadi kita gunakan kedua tangan kita untuk memasas payudara kita. Nah, pertama, misalkan dengan dibantu keluarga, posisi dari belakang ibu, kemudian kedua tangan yang sudah dikasih oil tadi digosok-gosokkan hangat. Kita mulai dari bagian dada sini. Kita masas ke arah tengah, lalu ke bawah. Upayakan tidak menyentuh ke areola. Jadi bagian hitam ini namanya areola dan bagian menonjol ini namanya puting. Jadi upayakan jangan sampai menyentuh bagian ini. Kita mulai dari dada dulu ke bawah, lalu kita bawa ke atas. Lakukan sebanyak 5 hingga 10 kali. Berikutnya kita mulai dengan 2 jari. Kita putar-putar dari bagian sini ke arah bawah. Pijatannya memutar dengan 2 jari. Bawah, lalu ke atas. Gitu. Sampai ke samping bagian payudara. Lakukan pijatan tersebut sebanyak 5 hingga 10 kali juga. Berikutnya kita lakukan namanya ini breast massage. Jadi kita pakai salah satu jari tangan kita gunakan untuk menyangga payudara. Saya gunakan bagian kiri ya. Jadi kita sangga bagian bawah dengan salah satu jari tangan. Kemudian kita gunakan tangan yang satunya, tangan kanan, 2 jari untuk memijat. Jadi mulai dari pangkal sini kita putar ke arah mendekati areola, tapi tidak sampai menyentuh areola dan juga puting. Kita putar, pelan-pelan memutar ke arah tengah. Kita lakukan ke sisi sebaliknya juga. Nah, ini sambil kita rasakan, ada nggak benjolan atau kayak rasa gerinzel gitu di payudara gitu, kita sambil rasakan. Nah, misalkan kita rasakan, oh ada rasa gerinzel atau rasa kok kayaknya ini ada yang menonjol di payudara, kita masas tapi dengan pelan-pelan. Itu. Misalkan kok terasa nyeri, kita arahkan ke arah ketiak di bagian yang nyeri dan menonjol itu. Oke, kita lakukan pijatan tadi memutar dari sisi sini. Ini putar ke arah areola, putar. Lalu bagian bawah ini yang kita sangga, kita gunakan 2 tangan, kita pijat dari bawah ke arah atas. Kita usapkan ke arah atas gitu. Tuh, lalu ke samping. Arahnya ke samping. Jadi tetap kita jangkau bagian payudara bagian bawah. Oke. Setelah itu kita lakukan pijat relaksasi. Jadi pijatan ini membantu payudara lebih rileks, saluran-saluran dan juga kantong ASI ini supaya lebih rileks. Otot-ototnya kita bantu dengan pijatannya memutar. Jadi posisi tangannya yang satu di bawah, yang satu di atas dengan posisi jarinya saling berlawanan. Nah, berlawanan arah, lalu kita putar. Seperti ini. Kita lakukan sebanyak 5 sampai 10 kali. Gitu. Sambil kita rasakan, sambil dibuat rileks tubuhnya.
Oke, lalu berikutnya adalah kita lakukan pijatan di titik yang membantu produksi ASI. Ada beberapa titik, 2 titik di bagian payudara. Yang pertama adalah kita gunakan jempol, jadi arahnya payudara bagian luar. Jadi satu jempol kita taruh di tepi puting. Dari puting kita ukur sekitar 1 ruas jempol. Nah, di titik ini kita tekan dengan jari, 1 atau 2 jari tangan kita tekan. Tahan beberapa detik, 10 detik bisa. Tahan, lepaskan. Tahan, lepaskan. Kita ulangi. Berikutnya 6 jari di atas puting. Jadi arahnya dari puting sini pakai jari, kita ukur, oh ada 6 jari. Kita tekan di bagian sini, tahan beberapa detik. 10 detik, lepas. 10 detik, lepas. Nanti akan terasa mungkin rasa sensasi kayak nyeri, sinut gitu di bagian payudara atau di dada. Itu membantu untuk produksi ASI. Berikutnya kita lakukan pijat di bagian areola. Ini namanya areola. Kita perlu memijat daerah ini karena areola merupakan tempat berkumpulnya saluran-saluran dari kantong-kantong ASI. Jadi kantong ASI itu keluar, ada saluran-salurannya menuju ke tengah. Ini namanya areola. Misal ada case kok putingnya nggak terlalu menonjol atau tenggelam, selama kita upayakan perlekatan posisi mulut bayinya benar, areola ini masuk ke mulut bayi, itu si ASI bisa tetap keluar. Jadi kita bantu pengeluarannya dengan cara dimasak pakai 1 atau 2 jari. Saya sini pakai 1 aja. Kita taruh di areola, kita tekan lalu kita putar. Pemijatannya memutar. Kita putar sampai keseluruhan bagian terpijat. Diulangi 5 kali boleh. Nah, kemudian kita rilekskan lagi payudaranya, gerakannya memutar tadi. Kita rilekskan. Oke. Beberapa teknik tadi bisa diulang-ulangi 2-3 kali. Kemudian dari tengah, dari bagian dada, ini namanya posisinya diamond, seperti kita bentuk seperti diamond ya. Dari sini kita arahkan, pastikan tangan kita berada di luar. Jadi enggak di ujung langsung di payudara di ujung sini enggak, tapi agak keluar dari kita, jangkau keseluruhan bagian payudara. Kita tarik ke arah tengah hingga membentuk si jari kita ini seperti diamond. Lalu dari sini arahkan 2 jari tangan, tekan di tepi areola. Kemudian kita sambil tekan gini, tahan, press. Biasanya pada saat kita menekan bagian areola, setelah kita memijat beberapa kali bagian payudara, itu akan mulai keluar yang namanya ASI. Kalau untuk di hari-hari pertama biasanya keluar warnanya masih bening atau kuning, tapi untuk udah kalau 4 hari, seminggu itu biasanya warnanya sudah putih kan, seperti ASI itu. Jadi kita tekan bagian sini dengan jari, kita tekan, lalu kita arahkan ke tengah, arahkan ke tengah ke arah puting. Jadi kita nggak mijetnya nggak di putingnya, tapi di bagian areola, karena di sini membantu pengeluaran misalkan di sini juga terjadi sumbatan, kita pijat di bagian sini supaya sumbatan ini bisa keluar. Jadi produksi pengeluaran ASI-nya lebih lancar gitu. Itu lalu untuk yang terakhir ada beberapa teknik pengeluaran ASI. Jadi misalkan kita sudah masak semuanya itu tadi diulangi sebanyak 5 kali hingga mungkin 10 kali, lalu kita bisa mencoba untuk mengeluarkan ASI. Kita taruh jari kita bentuknya C position atau U position. Kalau C position, pastikan jari telunjuk dan jari jempol ini ada di tepi areola. Kemudian arahnya jam 6, jam 12. Kita tekan ke dalam, lalu kita arahkan ke puting. Nah, biasanya ini udah mulai keluar, Bang. Oke. Begitu tips
bagaimana cara cara memijat payudara dari saya. Semoga teknik ini bisa bermanfaat, bisa dilakukan di rumah, membantu produksi ASI ibu-ibu semuanya. Misalkan ingin melakukan pijat laktasi juga bisa dilakukan di klinik bidan kita di Klaten. Silahkan bisa reservasi ke hotline, nanti bisa kita lakukan appointment untuk treatment pijat laktasi. Juga di sini kita juga ada pijat arugaan. Jadi untuk mungkin ibu-ibu yang ingin relaksasi itu bisa melakukan pijat arugaan di sini. Seperti itu. Oke. Terima kasih. Jangan lupa untuk like postingan ini. Jangan lupa juga dilakukan di rumah sering-sering mungkin supaya nanti proses menyusunya lebih lancar dan minim drama-drama selama proses menyusui. Oke. Terima kasih semuanya.